guys, kali ini kelompok kami ingin melihat tentang OSIS Smenda. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Jovan Andi sebagai editor dan kameraman. Sabida Zahia Putri sebagai penulis narasi dan dokumentator. Tast Karodol Hassana sebagai narrator or pembawa liputan. Ada Talita Salma Isaiah sebagai reporter. Rizka Koswadiwadi sebagai penulis narasi dan dokumentator. Deorati Yojaswari sebagai reporter. Oke guys, mari kita mulai liputannya. Selamat siang pemirsa, Liputan Smenda edisi 2023 kembali hadir menemani sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Tadkiratul Hasanah, yang akan membawakan berita teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum di Liputan Smenda. Pemirsa, Anda pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan organisasi OSIS. Menjadi seorang pengurus OSIS bukanlah hal yang mudah. Ada suka, duka, kelebihan, serta kekurangannya. Di SMKN 2 Buduran, menjadi seorang pengurus OSIS merupakan salah satu impian terbesar bagi siswa-siswi di sana. Menjadi seorang pengurus OSIS, selain menambah pengalaman dalam berorganisasi, ia juga sebagai tempat untuk mencari relasi dan mencari prestasi tentunya. OSIS merupakan organisasi yang paling berpengaruh di SMKN 2 Buduran, terungkap berdasarkan keaktifan di setiap penyelenggaraan eventnya yang selalu tidak luput dalam keterlibatan OSIS. Suka duka OSIS di SMKN 2 Buduran, berikut liputan selengkapnya. Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini aku lagi bareng sama narasumber utama kita ini, yaitu keduanya adalah pengurus OSIS masa bakti 2022 dan 2023. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Baik, nama aku Syifa Aristawati, biasanya dipanggil Syifa, dari kelas 11 akuntansi 3. Di OSIS menjabat sebagai apa? Untuk periode ini menjabat sebagai sekretaris OSIS. Oke, yang satunya? Perkenalkan, nama aku Sela Rahmawati, biasa dipanggil Sela, dari kelas 11 akuntansi 3. Di periode ini saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Jadi kita mau tanya-tanya seputar OSIS sama perwakilan pengurus OSIS kali ini. Jadi buat yang pertama, pertanyaan apa sih OSIS itu? Jadi OSIS itu adalah sebuah organisasi siswa intrasekolah yang dimana ada di jenjang SMA atau SMP yang intinya menengah. Di dalam OSIS ini kita dapat mempelajari yang tidak bisa dipelajari di mata pelajaran umum seperti pengembangan soft skill. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi dan peranan OSIS di sekolah? Untuk fungsi dan peranan OSIS sendiri itu sebagai jembatan bagi siswa-siswi yang ingin mengembangkan minat bakat mereka melalui ekstrakurikuler, atau juga bisa menjadi membantu mereka untuk lebih berani lagi untuk menunjukkan diri mereka, serta kita dapat berfungsi untuk membantu pihak sekolah saat mengadakan kegiatan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih visi dan misi OSIS Smenda? Yang pertama, visi dari OSIS Smenda itu mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi Smenda dalam hal akademik maupun non-akademik. Dan juga misinya, yang pertama kita dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan dan menyukseskan program kerja OSIS di periode ini dan juga program kerja yang ada di sekolah. Oke, untuk pertanyaan yang keempat nih, apa aja sih proker yang udah dilaksanain sama pengurus OSIS selama menjabat di OSIS Smenda ini? Untuk program kerja yang sudah kami laksanakan yaitu dalam event Hari Besar Islam, event Hari Besar Kemerdekaan, dan juga event-event di bulan-bulan tertentu. Oke, selanjutnya, apa rencana yang akan dilakukan OSIS ke depannya? Yang pertama, dalam segi program kerja kita akan meningkatkan kualitas maupun etos kerja kita. Yang kedua, kita juga dapat mengembangkan sumber daya siswa-siswi dalam hal minat dan bakat, dan juga tetap menyukseskan program kerja sekolah. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan ke-6, apa sih kelebihan dan kekurangan menjadi pengurus OSIS?
Untuk kelebihan dan kekurangan menjadi pengurus OSIS, yaitu yang pertama kelebihan. Kelebihan itu kami mempunyai tambahan pengalaman, tambahan ilmu, serta tambahan berbagai hal-hal positif juga. Namun untuk kekurangannya mungkin dari beberapa anak kurang dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau sering izin untuk kegiatan tertentu. Oke. Untuk yang ketujuh pertanyaannya, apa aja sih yang perlu disiapkan jika ingin menjadi pengurus OSIS? Yang pertama adalah niat dari hati yang terdalam. Yang kedua yang pastinya restu keluarga atau dari orang tua. Yang ketiga perlu persiapan pengetahuan tentang OSIS. Dan yang terakhir adalah tetap percaya pada diri sendiri. Baik. Untuk yang 8 nih, apa aja sih prestasi yang telah diraih oleh OSIS Menda? Mungkin untuk di OSISnya sendiri itu saat ini belum ada. Namun dari beberapa pengurus OSIS itu sudah banyak yang mendapatkan prestasi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Bisa disebutin nggak salah satu contohnya? Contohnya itu mungkin kemarin ada lomba mengenai yang bersambungan dengan jurusan yang ada di Semenda. Itu salah satu pengurus OSIS itu memenangkan lomba tersebut. Dan juga ada yang lolos terpilih menjadi duta di Sidoarjo. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa sih harapan buat OSIS dan pengurus OSIS ke depannya? Yang pertama dari segi internal OSIS, kami berharap bisa jauh lebih inovasi-inovasi yang ada bisa meningkatkan kualitas program kerja dan menjalankannya dengan semaksimal mungkin. Lalu untuk dari segi luar tetap membawa baik nama OSIS Menda dan juga SMK Negeri 2 Buduran. Dan tidak lupa kita harus tetap percaya diri, apapun itu harapan kita. Oke, itu aja teman-teman buat pendapat-pendapat dan semua hal tentang OSIS, seputar OSIS yang bisa kalian pahami dari penjelasan kedua narasumber kita kali ini. Halo warga Semenda, ketemu lagi nih sama aku. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya nih sama warga Semenda di sebelah aku tentang gimana sih OSIS Semenda ini. Jadi sekarang aku lagi sama siapa kak namanya, boleh dikenalin dulu? Halo, nama aku Emil, aku kelas 12 RPL. Oke, buat Kak Emil. Jadi aku mau tanya-tanya nih Kak. Yang pertama pertanyaannya itu, gimana sih pendapat Kakak tentang OSIS Menda? Kalau yang tahun-tahun kemarin sih eventnya bagus-bagus banget, guys. Menurut aku udah bagus sih OSISnya. Oke, buat pertanyaan yang kedua, menurut Kakak gimana sih kinerjanya OSIS Menda tahun ini? Kalau yang tahun ini mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, supaya bisa bikin event-event yang seru, lebih seru lagi gitu. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, apa harapan Kakak buat OSIS Menda? Harapannya semoga ada pensi ya buat OSIS Semenda dari aku. Semoga pensinya seru. Oke, itu tuh tadi pendapat-pendapat yang Kak Emil kasih buat OSIS Menda. Jadi selanjutnya kita mau tanya ke siapa lagi ya? Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku dengan teman Semenda kedua aku. Nah, sekarang ini aku lagi sama siapa Kak? Boleh kenalin dulu namanya? Halo, namaku Ilham Hadi Muzaki, biasa dipanggil Ilham. Aku dari kelas 12 Multimedia 1. Oke Kak Ilham, jadi aku mau tanya-tanya nih tentang Kak Ilham, tentang tanggapan Kakak kepada pengurus OSIS Menda. Jadi buat pertanyaan pertama, pendapat Kakak tentang OSIS Menda itu apa sih? Tanggapan ya? Tanggapan untuk OSIS Menda ini organisasinya bagus, terus cukup tegas dan cukup konsisten. Udah itu aja sih. Oke, buat pertanyaan kedua, tanggapan Kakak tentang kinerja OSIS Menda itu apa sih? Untuk kinerja OSIS Menda ya, cukup memuaskan. Setelah itu cukup baik dan semua yang dikerjakan oleh OSIS Menda itu rata-rata semua lancar saya dan hasilnya bagus sekali. Oke, buat yang terakhir nih, apa harapan Kakak
buat pengurus OSIS atau OSIS Menda di tahun ini? Harapan untuk OSIS Menda ya. Harapan untuk OSIS Menda kedepannya kalau bisa ditingkatin lagi untuk konsisten dan tegasnya baik, tapi ditetapkan lebih dinaikin lagi dan supaya bisa menjadi contoh buat adik-adik kelasnya. Udah sih, itu aja sih harapan. Oke, itu tadi teman-teman buat pendapat-pendapat dari Kak Ilham buat OSIS Menda. Jadi itu aja dari kita ya. Terima kasih Kak Ilham. Halo teman-teman semua, kali ini saya lagi bersama dengan salah satu guru Semenda, yaitu Pak Prayit. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Pak Prayit, apa pendapat dan harapan ke depannya untuk OSIS Semenda? Pendapat saya adalah program kerja yang sudah dibentuk oleh pengurus OSIS tahun ini itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Berikutnya adalah program kerja yang akan kita laksanakan. Semoga dalam menjalankan tugasnya OSIS-OSIS itu bisa berjalan dengan baik dan berguna bagi warga SMKN 2 Buduran dengan baik dan benar. Terima kasih untuk Pak Prayit atas pendapatnya. Terima kasih teman-teman semua, ini adalah pendapat dari Pak Prayit. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Liputan Semenda siang ini. Saya Tazkiratul Hasanah mewakili seluruh kan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye guys.